Terlebih, dugaan korupsi terjadi di tahap awal, yaitu di tahap seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ini seperti ketika mahasiswa baru masuk ke gerbang kampus, sudah ada praktik-praktik transaksional. Penangkapan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Unsud Ahmad Sodik beserta jajarannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis 20 Agustus 2026 kembali mencoreng wajah pendidikan tinggi. Ratusan juta rupiah disita dalam pusaran dugaan suap penerimaan mahasiswa baru. Kasus ini seolah mengulang kembali luka lama ketika Rektor Universitas Lampung terjerat kasus serupa pada 2022 silam yang mengonfirmasi kerentanan sistem seleksi di tingkat kampus. Lantas sebenarnya, sejak kapan seleksi mandiri ini mulai diselenggarakan sebagai salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru? Riwayat seleksi masuk perguruan tinggi negeri sejatinya telah mengalami bongkar pasang sejak pertama kali digelar pada 1976. Pada masa-masa awal, sistem seleksi nasional terus berevolusi mencari bentuk idealnya. Mulai dari sekretariat kerjasama antar 5 universitas atau SKALU berkembang menjadi SKASU, SIPENMARU, hingga ujian masuk perguruan tinggi negeri. Memasuki era reformasi, nomenklatur kembali berganti menyesuaikan dinamika, mulai dari SPMB, SNMPTN, SBMPTN, hingga yang teranyar menggunakan istilah seleksi nasional berdasarkan tes dan seleksi nasional berbasis prestasi pada 2023. Di luar jalur seleksi nasional yang dikendalikan oleh panitia pusat, transformasi penerimaan mahasiswa baru secara independen mulai mendapat ruang luas sejak pemberlakuan kebijakan perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH pada 2013. Kebijakan ini memberikan keleluasaan, termasuk proporsi kuota yang lebih besar bagi kampus untuk menjaring mahasiswa secara mandiri hingga batas maksimal 30-50% dari total daya tampung. Pada prinsipnya, jalur independen ini didesain sebagai upaya memperluas akses layanan pendidikan yang memberi otoritas bagi rektorat untuk mencari bibit unggul sesuai kriteria spesifik program studi mereka. Fleksibilitas otonom ini pada perjalanannya berimbas pada mekanisme seleksi dan struktur pembiayaan yang sangat bervariasi antar kampus. Merujuk pada aturan yang terus diperbarui hingga Permendiktisaintek Nomor 3 Tahun 2026, kampus berstatus berbadan hukum dibebaskan menentukan teknis seleksi, baik melalui ujian tulis khusus maupun sekedar mengandalkan nilai tes nasional sebelumnya. Kebebasan ini juga menyentuh ranah finansial, di mana institusi pendidikan tinggi diperbolehkan memungut biaya tambahan di luar uang kuliah tunggal, seperti iuran pengembangan institusi yang besaran nominalnya bisa mencapai ratusan juta rupiah untuk program-program studi favorit. Sayangnya, alih-alih menjadi ruang afirmasi untuk menjaring bakat terpendam dari berbagai daerah, otonomi pengelolaan pendanaan ini justru kerap bermuara pada kesan komersialisasi institusi pendidikan. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pendaftar yang lolos dari seleksi independen seringkali diwajibkan membayar biaya kuliah pada strata tertinggi, menjadikan jalur ini layaknya instrumen finansial kampus untuk menutupi keterbatasan alokasi anggaran operasional dari negara. Cita-cita pendidikan yang inklusif perlahan memudar ketika institusi yang seharusnya menjadi pelopor kecendekiaan tampak lebih mengakomodasi calon mahasiswa dengan kemampuan materi yang kuat ketimbang kelompok marginal yang berprestasi. Didi Asjari, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, dalam artikel opini di Kompas ID pada 24 Agustus 2022 menyebut, keberadaan seleksi mandiri di perguruan tinggi negeri sejatinya ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, jalur mandiri merupakan inovasi pembiayaan yang sangat krusial karena kampus terus ditekan untuk mencapai target indikator kinerja utama (IKU), membenahi sarana dan prasarana pendidikan, serta menaikkan angka partisipasi kasar (APK) mahasiswa di tengah terbatasnya dukungan alokasi anggaran dari pemerintah. Namun di sisi lain, kewenangan besar menggali sumber pendanaan ini sangat berisiko apabila keleluasaan tersebut tidak dikawal dengan integritas serta sistem tata pamong dan pengawasan yang ketat. Celah ini justru dengan mudah menjerumuskan para pimpinan kampus ke dalam pusaran korupsi dan kolusi suap.
Rentetan noda hitam dalam proses penerimaan mahasiswa baru ini harus menjadi tamparan keras sekaligus momentum otokritik bagi seluruh elemen di ekosistem pendidikan tinggi nasional. Kita patut merasa malu ketika gerbang masa depan generasi penerus bangsa justru diwarnai oleh kejahatan struktural yang mengorbankan kualitas nalar demi pemenuhan kuota finansial belaka. Jika institusi yang seharusnya menjadi penjaga gawang moralitas justru menjelma menjadi pasar lelang kursi mahasiswa, maka sudah saatnya regulasi otonomi kampus dirombak total agar pendidikan tidak kehilangan ruhnya sebagai pendorong mobilitas sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.